Hi everyone, welcome back to my channel. Jadi di videoku kali ini aku akan share ke kalian pengalaman aku selama treatment di Dermaster. Jadi aku treatment di Dermaster selama 6 bulan dari Desember sampai bulan Juni. Oke, jadi di video acne story aku sempat cerita kalau aku sempat kapok ke dokter. Aku kapok untuk treatment segala macam karena trauma ya dulu pas di handle sama dokter itu tuh bukannya jadinya muka aku makin baik tapi malah jadinya tuh makin parah. Mungkin itu juga emang karena hormon aku lagi sangat teramat bergejolak ya, jadi jerawatnya tuh benar-benar keluar terus-terusan, gak bisa berhenti. Dan ke dokter pun kayak hasilnya percuma aja gitu loh, jerawatnya tuh masih tetap ada aja. Sampai akhirnya aku menyerah ke dokter dan aku tetap ngelanjutin skincare aku, masker aku seperti biasa. Lalu belakangan aku tuh sering banget ngeliat teman-teman aku pada ke Dermaster. Terus juga aku direkomendasi sama beberapa viewer juga untuk pergi ke Dermaster, dan akhirnya aku coba untuk pergi ke sana. Dan akhirnya aku berkomitmen untuk treatment di sana selama 6 bulan. Jadi emang fokusnya itu adalah untuk membersihkan jerawatnya terlebih dahulu. Jadi pas pertama kali aku datang, aku nggak langsung mulai ke treatmentnya. Jadi di sana tuh ada dokternya, dan dokternya itu ngejelasin ke aku treatment apa aja yang perlu aku lakukan. Jadi sebelum mulai treatment tuh emang kita konsultasi dulu. Dan waktu itu aku ke Dermaster yang cabang Permata Hijau, dan dokter yang nge-handle aku adalah dokter Priscilla. Nah, baru setelah itu aku lanjut ke treatmentnya. Jadi bulan-bulan pertama aku treatmentnya itu selalu Korean Peel. Jadi aku Korean Peel setiap 3 minggu sekali atau nggak kadang sebulan sekali. Dia downtime-nya itu cuman kayak 2-3 harian, jadi nggak dandan selama itu. Jadi tuh dia prosesnya itu muka kita itu kayak diekstraksi dulu, dikeluar-keluarin. Dan kalau aku ada jerawat yang gede, jerawat batu yang nggak ada nanahnya gitu, itu aku disuntik jerawatnya, diinjek acne. Dan setelah disuntik itu tuh bener-bener langsung besokannya itu kempes. Jadi ada beberapa subscriber juga yang sempat ngomong, aku kalau disuntik jerawat emangnya nggak jadi bopeng ya? Karena dari beberapa pengalaman mereka pas disuntik itu tuh mereka jadi bopeng. Aku ada cerita dong ke dokternya, ke Dok Pris, kalau beberapa viewer aku itu ada yang bopengan gitu jadinya setelah acne-nya disuntik. Kok punya aku tuh enggak? Nah, kata dokternya itu karena disuntiknya itu kebanyakan cairannya. Dok Pris suntik ke muka aku itu nggak kebanyakan, jadinya tuh pas gitu loh dosisnya. Dia nggak bikin muka kita tuh jadi bopeng. Dan setelah itu tuh baru dipakein alat gitu loh untuk nyedot kulit matinya gitu. Jadi bener-bener maksimal keangkat semua kulit matinya. Gede yang kemarin nih di sini udah kempes semua, udah rata. Kemarin tuh di sini jendol-jendolnya banyak karena aku lagi mau datang bulan kan, jadi banyak keluar gitu. Terus sekarang udah tidak ada. Hai guys, ini aku mau update perkembangan Korean Peel. Kalian bisa lihat, ini aku nggak pakai apa-apa di muka aku, alis juga nggak pakai, semuanya nggak pakai. Muka aku sekarang lagi lebih glowing, terus bekas jerawat aku yang hitam-hitam sekarang jadi merah-merah. Terus habis itu juga aku dikasih obat minum, yaitu obat Isotret, dan ini aku minumnya itu 2 hari sekali. Fungsinya untuk membantu mengurangi produksi sebum yang berlebih. Produksi minyaknya itu jadi ditahan. Makanya pas selama minum obat itu pasti mukanya tuh bakal kering, bibirnya tuh bakal kering. Jadi di situ tuh aku benar-benar minum banyak banget. Dan aku minum itu cuma selama 2 bulan. Karena aku minum itu supaya jerawatnya tuh sekali keluar nggak langsung banyak gitu kan. Dan sejak aku minum itu lagi datang bulan gitu ya, dia nggak langsung keluar brok banyak gitu. Biasa kan kalau lagi datang bulan langsung kayak banyak gitu kan, derat di bawah sini. Sekarang tuh udah cuman kayak 1, 2 gitu, 3, bisa dihitung pakai jari. Selanjutnya setelah jerawatnya sudah mulai berkurang, baru aku ambil treatment yang PRP. Jadi kalau kalian udah pernah nonton video-video aku yang dulu-dulu, yaitu Vampire Facial, PRP itu kurang lebih sama aja. Jadi serumnya itu tuh diambil pakai darah kita sendiri. Pas diambil itu tuh darahnya tuh diputer dulu, baru nanti akan keluar kayak cairan kuning ini nih. Ini adalah plasma rich plateletnya kita. Nah, sebelum mulai PRP-nya, aku tuh dianestesi dulu satu muka supaya nanti nggak terlalu sakit, karena alatnya itu adalah microneedle. Jadi itu basically muka kita tuh dibolongin sama si microneedle-nya supaya serumnya tuh bisa menyerap lebih dalam lagi gitu. Dan setelah selesai setengah jaman di anestesi, baru dimasukin serumnya dan di microneedlein.
Ini tuh downtime-nya lumayan lama, sekitar 5 harian, semingguan lebih gitu, nggak bisa dandan. Karena mukanya tuh jadi merah-merah, dan terus juga kulitnya tuh jadi ngelupas-ngelupas karena dia tuh kayak ngeregenerasi gitu. Selama 6 bulan ini, aku tuh total udah ada 4 kali PRP, dan hasilnya tuh cukup kelihatan karena dulu tuh bopeng aku lumayan dalam, apalagi di bagian sebelah sini. Itu dulu di sini tuh bopeng aku dalam banget. Sekarang udah nggak sedalam dulu lagi gitu. Juga permukaan kulit aku tuh kalian bisa lihat kan ada yang berbeda gitu kan di video-video aku yang paling baru. Kalian juga udah notice, beberapa dari kalian pun juga ada yang komen. Dan teman-teman pun juga pas ketemu langsung mereka juga yang kayak, oh my god, kulit lo sekarang udah mendingan banget ya, bopengnya tuh nggak separah dulu lagi gitu. Cuman emang masih ada bopengnya, masih belum full hilang, kayak belum benar-benar full naik semua ke permukaan. Karena untuk treatment PRP ini kayak harus lebih dari 5 kalian karena nggak bisa langsung instan gitu loh, langsung bekasnya tuh bakal hilang. Nah terus selanjutnya untuk kayak bekas-bekas jerawat yang menghitam, yang menggelap, aku waktu itu dibantu dengan infuse whitening. Jadi waktu itu aku diinfus 2 kali. Aku bukannya pengen mutihin lagi wajah aku atau badan aku, tapi aku tuh infuse whitening itu untuk bekas jerawat. Karena bekas jerawat yang hitam-hitam, yang merah-merah itu jadi lebih cepat memudar setelah aku infuse whitening. Waktu itu aku infuse whitening cuma 2 kali dan hasil tuh langsung kelihatan, bekasnya tuh kayak langsung nggak sih, nggak langsung, kayak dalam adalah jangka waktu 1 minggu 2 minggu gitu kelihatan banget. Apalagi ditambah sekarang aku udah rajin pakai sunblock, pastinya rosehip oil, itu tuh bener-bener langsung kayak udah jarang, udah nggak sebanyak dulu lagi gitu loh bekas jerawatnya. Oke, jadi itu selama 6 bulan itu treatment yang aku jalanin, yaitu Korean Peel, terus PRP, dan juga acne injection, dan juga infuse whitening untuk bekas jerawat. So far dari kesemua treatmentnya aku sih puas banget. Jerawat aku tuh udah bener-bener jauh lebih baik dari sebelumnya, udah benar-benar mulai hilang jerawatnya. Sebenarnya untuk harga-harganya itu tuh berbeda-beda, jadi itu tergantung kalian ambilnya treatment yang apa. Dan kalian bisa langsung aja telepon gitu loh ke dermasternya. Ini aku akan taruh nomornya di description box, jadi seperti biasa jangan lupa untuk cek description box. Dan sekarang aku tuh mau ngejawabin beberapa pertanyaan yang kalian tanyain di Instagram aku. Jadi ada pertanyaan, yaitu harus rutin nggak untuk treatment supaya mukanya nggak bermasalah lagi? Apa kalau cuma sekali doang gimana sih, bisa nggak gitu? Kalau menurut aku pribadi, kalau cuma sekali treatment doang, itu hasilnya nggak bakal last forever gitu. Hasilnya bakal cuma sementara doang. Aku yang udah berkali-kali treatment aja, hasilnya itu tuh masih belum semaksimal yang aku mau gitu loh, belum semulus yang aku mau. Tapi emang sudah mendekati. Jadi untuk sekali treatment doang itu ya hasilnya tuh bakal sementara aja, nggak bakal bisa pure benar-benar langsung hilang semua. Selama treatment di Dermaster, apakah aku tetap skincarean atau ada yang berubah atau ada yang dikurangin? Selama treatment sih skincare aku tuh selalu sama, seperti morning and night skincare rutin aku, nggak ada yang berubah, nggak ada yang berbeda. Untuk video skincare rutinnya pun juga aku sudah upload dan kalian bisa cek di playlist All About Acne. Halo Vero, mau nanya untuk kulit yang sensitif apakah boleh lakuin treatment derma punch juga? Soalnya mikir walau di anestesi kan tetap habis itu dilukain dulu untuk bisa regenerasi kulit baru. Kulit aku sendiri sensitif. So far sih aku ngerasa nggak masalah selama ini. Tapi mungkin kalau misalnya emang kamu masih kurang yakin, kamu bisa konsultasi dulu sama dokternya. Jadi dokternya tuh bisa ngeliat dulu kulit kamu tuh kayak gimana, butuhnya tuh diapain saja. Ini pertanyaannya, rata-rata pertanyaannya tuh sama semua, itu aja yang diulang-ulang. Sudah menjawab semua pertanyaannya. So ya guys, ini adalah pengalaman aku treatment di klinik Dermaster. Dan terakhir sebelum aku menutup video ini aku mau kasih lihat ke kalian before afternya. Ini aku bare face, nggak pakai makeup. Dari awal banget aku masuk ke klinik itu sampai hari terakhir aku treatment. Ya, that's all guys, pengalaman aku selama treatment di Dermaster. Dan juga seperti biasa jangan lupa untuk cek description box, karena aku akan taruh info-info pentingnya di description box. Jadi seperti biasa jangan lupa untuk cek description box. Alright guys, so this is the end of the video. Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe. And I'll see you in the next video. Bye! Mwah. All you have to do is stay a minute. Just take your time. The clock is ticking, so stay.